Kang Haji, kita akan diskusi nih di outletnya Kampung Inovasi di Bekasi ini. Bekasi. Ya, Mohon ini banget. punyanya Kang Maman nih, Kang Haji. Ya, Gitu. namanya Adisan. Nah, assalamualaikum Kang Maman. Masya Allah, alhamdulillah, alamin. Adisan Frozen Food. Maman, nih bosnya Adisan Frozen Food. Ya, alhamdulillah. Ya. Kang Maman, boleh nggak kita nanti akan ngobrol-ngobrol nih dengan apa namanya Kang Haji nih sebagai penggiat di Kampung Inovasi. Kita akan ngobrol-ngobrol nih di outlet Adisan Frozen, Kang Maman sebagai outletnya Kampung Inovasi. Ya, atur nuhun. Enggak. Pak Haji. Enggak, Kang Haji, kita ini ya. Itu ya. Alhamdulillah, ya, Kang Asep tiasa sumping ke lokasinya Kang Maman. Alhamdulillah nih dari Kampung Inovasi nih. Damang Kang Asep. Alhamdulillah. Sahabat Kampung Inovasi, alhamdulillah saat ini saya berada di outletnya Adisa Frozen Food. Ini di outletnya Kang Maman. Kang Maman membuka outlet Frozen Food di Bekasi. Ini sebagai salah satu outlet untuk menjual produk-produk frozen food nanti dari Kampung Inovasi. Nah, alhamdulillah di kesempatan hari ini, di saat ini, saya bersama dengan seorang penggiat Kampung Inovasi. Beliau juga sebagai perintis, kemudian penggiat, motivator juga. Beliau adalah Kang Haji Tatang Hidayat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Maman, ini tokoh-tokoh muda asal Talaga Sari nih. Masya Allah. Yang berkiprah di Bekasi, tapi kuat untuk mengembangkan desa Talaga Sarinya. Siap. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bersinergi. Baik di Bekasi, di pengembaraan maupun berinteraksi dengan kita yang ada masih di lembur urang sadaya. Insya Allah Kang Haji. Dan sahabat Kampung Inovasi, nah ini ada Kang Maman. Kang Maman ini beliau adalah founder dari Adisan Frozen Food. Insya Allah Kang Maman ingin mengoptimalkan sahabat-sahabat yang memiliki produk frozen food ya, nanti bisa dikembangkan untuk pemasarannya di Adisan. Dan bagi sahabat-sahabat yang juga ingin menjadi reseller dari Kang Maman juga terbuka ya Kang Maman. Baik, Kang Maman terima kasih banyak nih kami sudah diterima di outletnya Kang Maman. Saya mohon izin nih untuk nanti mungkin diskusi dengan Kang Haji nih ya. Baik, terima kasih Kang Maman. Mungkin nanti saya minta waktu khusus dengan Kang Maman untuk ngobrol-ngobrol. Oke, baik Kang Maman. Kang Haji, kita lanjutkan obrolan kita nih. Insyaallah, alhamdulillah. Biasa dibantos ngobrol-ngobrol lah. Jadi gini Kang Haji, Kang Haji sebagai penggiat Kampung Inovasi dan boleh dikatakan salah satu kunci motivator di Kampung Inovasi itu adalah Kang Haji. Ide-ide, gagasan dan lain sebagainya itu dia apa yang begitu cemerlang itu diantaranya itu dari Kang Haji. Nah, ini alhamdulillah nih saat ini Kampung Inovasi sudah memiliki berbagai macam kegiatan Kang Haji. Ya. Gitu ya. PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat di sana sudah berkembang. Sekarang itu sedang melatih untuk pembuatan wig rambut sintetis dan diekspor ke Korea gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang terus bertumbuh dan sudah sekarang yang angkatan pertama itu sudah bisa produksi Kang Haji. Alhamdulillah. Nah, dan insya Allah insya Allah Kang Haji nanti setelah itu kemudian nih sekarang ini rekrutmen untuk yang kedua, gelombang kedua. Nah, nanti setelah itu produksi. Jadi akan terus berkembang dan kemarin Kepala Desa menyampaikan ada 300-600 orang juga bisa terserap. Wah, subhanallah. Gitu. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya di budidaya ikan. Saat ini di Kampung Inovasi itu sedang terus mengembangkan, mengoptimalkan budidaya ikan. Beberapa kolam sekarang sudah dicoba ya untuk berbudidaya ikan nila dan alhamdulillah berhasil. Nah, ini semua tentunya dari ide, gagasan
motivasi dari Kang Haji sehingga Kampung Inovasi sampai sekarang ini baru beberapa bulan saja sudah berkembang seperti ini. Termasuk channel YouTube-nya ini nih sahabat. Alhamdulillah. Ini baru 1 bulan sudah 250-an ya kurang lebih. Luar biasa. Subscriber kita. Silakan bagi yang belum subscribe untuk mendukung channel Kampung Inovasi, mendukung keberhasilan pembangunan desa. Silakan untuk subscribe dulu. Ya, baik, Kang Haji ya, kita ngobrol-ngobrol nih. Kang Haji, bagaimana visi ke depan? Kita batasin saja, kita tidak mengobrolkan atau mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti tadi ada PKBM dan lain sebagainya yang terkait dengan Kampung Inovasi yang begitu luas. Tetapi kita khusus akan berbicara tentang produk yang dihasilkan dari Kampung Inovasi. Kaitannya nanti dengan UMKM. Kenapa? Karena di sini, di Adisa Frozen Food, Kang Maman ini dari grup Kampung Inovasi. Kang Maman itu kan dari Talaga Sari, kemudian salah satu tim kita di Kampung Inovasi memiliki inisiatif untuk membuka pemasarannya. Nah, kita diskusi tentang itu, Kang Haji. Bagaimana prospek ke depan tentang UMKM di kampung, kemudian produk-produk yang dihasilkan di kampung, nanti untuk strategi pemasarannya. Gimana Pak Kang Haji? Ya, hatur nuhun Kang Asep gitu kan. Alhamdulillah kita bisa sharing di pagi hari ini gitu kan, berbicara masalah kelanjutan dan proses Kampung Inovasi gitu kan. Ya, barang tentu bicara masalah Kampung Inovasi tidak lepas daripada awal kita niat mendiri berkecimpung di dalam konteks membantu pengembangan desa Talaga Sari secara umum gitu kan. Kemudian kita menghimpun adanya UPM, kemudian masyarakat gitu kan. Yang intinya adalah bagaimana kita memajukan desa Talaga Sari sehingga dikenal oleh dari pihak luar. Kemudian di dalamnya ada tumbuh pengembangan daripada kegiatan ekonomi, sosial dan lain sebagainya gitu kan. Nah, setahun yang lalu kan kita mulai mencanangkan gitu kan istilahnya dengan UPM dan alhamdulillah sudah berkembang. Nah, hadirnya gagasan Kampung Inovasi itu karena kita akan memasuki satu era dari membuat produk-produk berbasis bahan baku dan olahan dari desa masuk ke pasar gitu kan. Karena itu tuntutan daripada zaman. Dan pasar itu terbuka dengan adanya era digitalisasi. Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil sudah mencanangkan Jawa Barat sebagai provinsi terdepan dalam era digitalisasi. Begitu digitalisasi maka tidak lagi batas-batas dalam konteks untuk berkegiatan termasuk dalam konteks untuk di bidang ekonomi, memasarkan produk-produk yang dibuat di desa. Desa Urang tuh di Talaga Sari itu terkenal gitu kan sebagai daerah subur, banyak bahan baku, potensi manusia yang sudah terbiasa membuat produk gitu kan. Hanya dalam kemasan untuk menjadi standar produk yang masuk ke pasar kota katakanlah begitu, itu kan perlu ada satu upaya-upaya gitu kan. Nah, salah satunya itu adalah kita harus melakukan satu pembuatan prototipe produk kan begitu yang distandarisasi baik daripada kualitas daripada produknya, kemasannya sampai mata rantai pemasarannya gitu. Nah, alhamdulillah gitu kan Kampung Inovasi Kang Asep tiasa diwujudkan gitu kan sebagai insya Allah, wadahnya gitu. Kampung Inovasi Desa Talaga Sari diawali dari Sukamaju gitu kan. Betul. Sebagai model kegiatannya. Dalam perjalanannya ngiring mengamati gitu kan. Progresnya cukup lumayan, cukup bagus gitu kan sehingga menjadi percontohan. Nah, berikutnya adalah bagaimana mengembangkan produk-produk berstandar kan begitu istilahnya yang bisa diterima oleh pasar di katakanlah di perkotaan gitu kan. Sekarang sedang dalam proses kan, tadi ada PKBM, ada model-model kegiatan yang dijalankan, baik itu apakah dari perikanan gitu kan ataupun dari industri sudah mulai alhamdulillah gitu kan. Nah, sekarang jejaringnya kita harus membuat setelah nanti ada produknya, kemampuan orang-orang membuat produk tersebut, mengemasnya, nah bagaimana melempar produknya kan? Di samping sebagai pasaran lokal di sekitar Talaga Sari, mungkin ke Ciamis, di Kawali, produk-produk di situ, juga kita harus mempersiapkan supaya produk itu juga bisa dimasuk ke wilayah perkotaan.
Bersyukur kita punya rekan-rekan yang tergabung dalam paguyuban asal Talaga Sari gitu Betul. kan, di Ya. berbagai kota gitu kan. Dan kebetulan kita di Bekasi ada Kang Maman nih gitu kan, Iya, iya, iya. sebagai putra asal Talaga Sari juga kan Betul, gitu, betul. yang sudah berkecimpung di Kota Bekasi, sedang mengembangkan dari bisnis-bisnis yang beliau yang anjeunna kembangkan sami ieu beralih menambahkan diversifikasi pasca Covid ini ke frozen food gitu kan. Kenapa frozen food gitu kan? Mungkin analisanya dari Pak Maman itu melihat bahwa generasi milenial itu Iya, iya. sekarang lebih kepada pola makannya tidak seperti generasi abdi kepungkur, Mohon. kawarteg gitu kan, Mohon, nasi ya. itu. Tapi sekarang anak yang praktis gitu kan. Betul, Nah, betul. sekarang itu eranya industrialisasi dengan makanan dibekukan gitu kan. Betul. Kemudian makanan-makanan dikemas menjadi kemasan-kemasan seperti kemasan produk yang seperti gini gitu kan. Hmm. Nah, gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. sekarang bagaimana nanti produk-produk dari Talaga Sari itu yang sudah banyak aneka ragamnya gitu kan. Di sana ada keripik, ada bahan baku dari ikan Mhm, gitu mhm. kan, dari dan lain sebagainya diolah sampai menjadi ada kemasan yang dibawa ke kota sehingga menjadi produk yang istilahnya itu ngeling gitu kan Mhm, dengan mhm. perkembangan generasi milenial, makanan-makanan yang praktis dan Iya, iya, iya. berkelas kan kira gitu Betul, ya. betul. Insya Allah Kampung Inovasi dengan segala kegiatan disupport oleh Bapak Kepala Desa, Pak Kusnadi, Mhm. aparatnya, BPD dan Karang Taruna, bahkan BUMDes segala macam gitu terlibat, sehingga keluar tipikal-tipikal produk dari Talaga Sari nanti yang di samping bisa diserap oleh sekitar daripada Talaga Sari, juga bisa berkompetisi masuk ke pasar di Pasar. kota. Salah Betul, satunya betul. kita coba dengan memulai dari pargi orang sadaya itu Kang Maman yang sudah menyambut Iya, baik iya, gitu iya. kan untuk nanti mendatangkan produk-produk yang dari Talaga Sari dari Kampung Inovasi dan bersama masyarakat untuk masuk ke kota di Bekasi. Gitu Ah, Panginten Kang Asep wawasan alhamdulillah luar biasa. sekelapnya gitu. Baik, jangan kemana-mana ya, lanjut menyaksikan tayangan-tayangan di Kampung Inovasi channel dan jangan lupa like, share, subscribe. Oke, kita lanjut di pembicaraan berikutnya, diskusi dengan Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.